Siapa yang tiap hari merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Gak usah angkat tangan. Ya, tapi percayalah saudara, saya hari ini ada di tempat ini mau kasih tahu sama saudara bahwa saya sudah melewati padang gurun, sudah melewati tanah Kanaan, diusir ke pembuangan, habis gitu dibebaskan kembali, ya, dan akhirnya saya masuk lagi ke dalam tanah perjanjian. Dan ada satu ayat yang dikatakan sekalipun kita nggak setia, Tuhan itu, aduh nggak ada suaranya. Sekalipun Tuhan nggak setia, tapi Tuhan, sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan, karena apa? Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Jadi gini, jangan sampai, oh ya udah karena Tuhan setia, gua nggak setia aja. Yang rugi siapa? Saat kita nggak setia, tapi Tuhan tetap setia, yang rugi siapa kalau kita sengaja nggak setia? Kita. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Ya, yang belum kenal sama saya kenalkan lagi, nama saya Jupiter Fortissimo. Umur saya berapa ya? 40-an lah ya. Dan saya masih single. Tahun lalu saya udah kesini ya. Ada nggak yang tahun lalu saya hadir di sini, hadir juga hari ini? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, berarti udah tahu nggak kira-kira kesaksian saya bahwa saya itu sebenarnya sama Pastor Immanuel itu udah lama pelayanan sama mamanya. Terus habis gitu saya menyalahgunakan kehendak bebas saya. Yang mengakibatkan saya dipenjara. Ya, saya dipenjara pertama tahun 2016 ada 2 kali sampai 2018. Bebas sebentar, goyang lagi 2019 saya masuk lagi dengan barang bukti yang sama tapi lebih dikit, tapi hukumannya lebih lama saudara. Jadi to cut story short, itu tahun 2023 lah saya dibebaskan bulan November tanggal 15. Dan buat saya hampir 7 tahun saya diproses karena kesalahan saya sendiri. Ya, oke. Kita harus beli kaca di rumah kita gede-gede supaya kita bisa ngaca. Tapi firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu seperti cermin sebenarnya buat kita. Saat kita baca firman Tuhan, bukan kita lagi yang baca firman Tuhan, tapi nanti lama-lama firman Tuhan itu yang bacain siapa kita. Oke? Nah, berjalannya waktu akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan itu bukan menciptakan manusia seperti robot. Jadi apa yang Tuhan inginkan adalah pada saat kita datang kepada Tuhan itu bukan karena paksaan siapa-siapa. Memang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi kalau sampai hari ini kita bisa percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa duduk diam di gereja sini, itu bukan karena kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan dulu yang memilih kita. Berikutnya, kita mau setuju nggak dengan pilihannya Tuhan? Dari yang biasanya gelap dipindahin ke terang itu pasti ada proses, ya. Saya juga seperti itu, saudara. Dulu kesaksian saya berasal dari keluarga yang fatherless, ya, broken home, ditolak sama papa saya dan segala macam, sehingga ternyata itulah akarnya saya sempat self destruction, menghancurkan diri sendiri. Saya sempat pakai narkoba dan oleh karena itulah saya dipenjara. Namun belum koma, saudara. Tuhan belum selesai sama saya. Karena apa? Karena saya punya nazar sama Tuhan, itu yang saya sempat langgar untuk nggak tinggal jauh dari Tuhan. Tapi proses saya di penjara, hari ini saya ngelihat ke belakang, saya bilang sama Tuhan bahwa Tuhan terima kasih bahwa tembok penjara pun nggak bisa memisahkan kasihnya Tuhan kepada kita. Tembok penjara itu terkadang bukan penjara fisik, tapi penjara mental. Penjara yang membuat kita tidak bisa terlepas daripada kebiasaan kita marah.
kebiasaan kita menipu seperti Yakub, ya kan. Tapi itu pun Tuhan panjang sabar, saudara. Tuhan gak maha sabar, tapi Tuhan panjang sabar. Bahwa artinya akan ada suatu saat nanti kita menerima konsekuensi dari apa yang kita buat. Saya mau kasih tahu sama saudara, hari ini jangan main-main. Colek kanan kirinya dulu biar gak ngantuk. Coba colek kanan kirinya, Pak. Ya kalau agak jauh dikit colek nggak apa-apa jalan dia. Pak jangan ngantuk Pak gitu ya. Memang ini jam-jam siang, jam-jam enak ya sleeping ya. Tapi jangan sleeping di hadirat Tuhan, oke? Nah berdasarkan pengalaman saya akhirnya tahun 2012 saya bikin album judulnya I'm Love, Aku Dikasihi. Dan ada satu track lagu itu judulnya Kembali. Dan saya dulu udah sekolah Alkitab tahun 2007 sampai 2009, makanya saya bisa ketemu Pastor Immanuel itu, saya khotbah, beliau pelayanan di gerejanya. Dan ternyata pada saat saya di dalam di penjara, beliau yang melayani dan kita ketemu di situ sama ibu juga, ibu gembala juga. Dan saya di situ saya belajar bahwa oh ternyata kalau kita nggak jaga hidup kita akan jadi yang terbelakang, ya. Yang tadinya di belakang bisa jadi terdepan. Makanya di Lukas 1 ayat 37 dikatakan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil dan bagi orang percaya nggak ada yang mustahil. Nah, kehidupan saya akhirnya tahun 2012 saya bikin lagu Kembali, rapnya begini. Kini ku mengerti, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan. Kaulah kekuatanku, kini ku kembali padamu, ampuniku Tuhan. Kini ku kembali padamu. Waktu 2012 saya rekam lagu itu biasa aja. Karena ya saya gak kenapa-kenapa, saya baik-baik saja. Dan lirik itu kita bikin sama-sama dengan pencipta lagunya dan oke. Tapi setelah saya masuk di dalam, terus saya keluar, saya bebas dan saya mengalami, saudara bayangkan 7 tahun cuman gara-gara pemakai, ya 2 kali proses, ya saya sempat protes sama Tuhan. Yang pertama kali saya bilang, Tuhan banyak yang lebih jahat dari saya, banyak yang udah lebih penjual daripada saya. Kenapa orang itu yang nggak kenapa-kenapa? Kenapa saya yang harus masuk penjara? Kenapa Tuhan? Why? Kenapa? Hari ini mungkin kita lewatin proses hidup kita masing-masing dan kita tanya sama Tuhan terus, kenapa? Dan terkadang hidup ini misteri, kita nggak menemukannya jawabannya sekarang. Mungkin nanti setelah ngelewatin akhirnya kamu bisa tahu kenapa itu harus terjadi. Waktu Yusuf di penjara, Yusuf nggak salah. Yusuf cuma nyeritain mimpinya kepada kakak-kakaknya. Kenapa akhirnya Yusuf dibuang sama kakak-kakaknya ke sumur, habis itu dijual sama kakak-kakaknya akhirnya dibawa khalifah ke Mesir dan dibeli jadi budak. Hanya gara-gara cerita mimpinya, saudara. Hanya gara-gara cerita mimpinya ke abangnya sirik, abangnya iri, abangnya kesel. Kenapa? Karena bapaknya sayang sama Yusuf. Dikasih jubah yang sangat indah. Hari ini kalau kita disayang Tuhan, hati-hati aja. Bahwa bukan berarti kita gak lewat proses. Gak ada orang yang sempurna. Kita lagi on the way sempurna, kita lagi disempurnakan. Hanya Yesus yang sempurna, oleh karena itulah kita harus tinggal di dalam Dia. Dan perjalanan hidup saya akhirnya saya harus habisin 7 tahun mendekam di penjara. Tapi hari ini kalau saya lihat ke belakang, saya bilang sama Tuhan, terima kasih bahwa tembok penjara itu bukan tembok penghukuman buat saya. Tapi sebenarnya itu tembok perlindungan. Karena apa? Karena anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar.
Jadi relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu yang saya renungkan di dalam, berarti saya bilang Tuhan mungkin kalau saya enggak masuk di dalam, saya mungkin udah lebih jahat dari yang waktu saya ditangkap. Mungkin saya bukan pemakai lagi, mungkin saya akan jadi pengedar dan segala macam. Tapi begitu saya lewatin proses itu sampai akhirnya saya nyerah. Saudara, posisi apa yang membuat kita jatuh? Boleh jawab? Kamu bisa jatuh kalau kamu dalam posisi apa? Atas. Kalau berdiri bisa jatuh enggak? Enggak. Kalau setengah jongkok bisa jatuh enggak? Kalau jongkok bisa jatuh enggak? Kalau tiarap bisa jatuh enggak? Ayo. Kalau tiarap bisa jatuh enggak? Karena apa? Udah di bawah. Saya ulangi lagi. Posisi berdiri kamu bisa jatuh. Posisi kuda-kuda kamu sekuat apapun, kateda lah, ban hitam lah, ban serep lah, ban apalah, kamu masih bisa jatuh. Karena kamu masih belum di bawah. Pada saat kita udah tiarap, jongkok pun masih ada yang bisa ngejegal kamu untuk jatuh. Nah, itu yang saya alamin. Dulu saya masih sombongnya berdiri teguh di hadapan Tuhan mengatakan bahwa oh iya saya lebih baik dari orang lain. Saya lebih ini, saya lebih ini, saya lebih itu. Dan akhirnya saya diizinkan Tuhan bukan, kalau Pertamina itu mulai dari nol ya. Mulai dari nol kakak katanya ya. Tapi saya Pertaminus mulai dari minus. Habis semua yang saya punya, nama baik dan segala macam habis. Dan saya harus kemarin itu pulang tanggal 15 November 2023 itu dengan, saya pikir akan dengan minus. Tapi percaya enggak saudara bahwa saya pulang dengan kebahagiaan, saya bebas dengan sukacita. Dan karena apa? Karena saya menanti-nantikan tanggal kebebasan seperti itu. Dan dari mulai saya keluar bebas sampai hari ini saya enggak pernah kekurangan. Enggak ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan. Dari yang tadinya habis semuanya udah nggak ada apa-apa, nama habis semua, rumah habis, mobil habis, nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa, ya. Tapi keluar dari penjara tahun 2023 tanggal 15 November, saya sampai hari ini nggak pernah kekurangan, nggak pernah kelaparan. Begitu keluar langsung dikasih pekerjaan, dan sekarang bukan cuma pekerjaan yang saya dikasih, saya dipercayakan satu butik di ITC Kuningan. Sampai hari ini saya masih jaga di sana dan bukan jadi karyawan lagi tapi jadi bos. Saya punya anak buah, saya nggak tahu tuh gimana cara ngebayar dia. Saya nggak tahu gimana cara ngebayar tokonya, tapi ini udah berjalan 2 bulan saya nggak ada kekurangan, bahkan lebih dari cukup. Tepuk tangan buat Allah kita. Itu yang saya mau kasih tahu bahwa saat kita nggak setia, dia tetap setia. Jadi jangan pernah kamu mau mengalahkan kesetiaan Tuhan. Artinya gini, jangan mencobai. Galatia 6 ayat 7 dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Hidup ini gampang, simple. Kenapa kamu hari ini jelek? Kenapa kamu hari ini mungkin bangkrut? Itu karena apa yang kamu lakukan sebelum ini. Inilah hasilnya. Kalau kamu mau merubah hasilnya, mau jadi lebih bagus, berarti dari mulai sekarang menuju ke titik di depan speaker itu ada jarak. Di dalam jarak itu tiap hari harus ada yang beda yang kamu lakukan. Karena sebuah kegilaan adalah melakukan sesuatu yang sama terus menerus namun mengharapkan hasil yang berbeda. Saya ulangin. Satu kegilaan adalah melakukan sesuatu yang sama terus tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Itu kegilaan. Berharaplah turun dari surga tiba-tiba pekerjaan. Ya, kita mau kaya, kita mau berhasil tapi kita nggak mau bayar harganya. Ya, kita mau toko kita laku tapi kita nggak pernah ada di toko itu. Kita bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa. Nggak bisa saudara. Karena
Allah itu akan turut bekerja. Turut bekerja. Artinya kita harus kerja dulu. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara adalah bahwa seberapa besar kejahatan kita itu sudah ada di kayu salib. Kenapa Yesus anak Allah yang maha tinggi itu harus mati buat kita? Karena kenapa harus jadi manusia? Karena nggak ada yang layak ya. Roma 3 ayat 23 dikatakan semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu dia harus jadi manusia supaya kita yang di dalam Adam itu bisa berpindah jadi di dalam Kristus Yesus. Saya mengucap syukur sama Tuhan kalau sampai hari ini saya bisa mengenal dia. Itu bukan karena saya yang pilih dia, tapi dia yang pilih saya. Colek kanan kirinya, Pak, kamu dipilih Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang percaya kalau dia dipilih Tuhan? Amin. Ya, nanti saya punya waktu berapa menit ya? Sampai jam berapa ya? Dikit lagi nih kayaknya. Sampai jam berapa? Ini panitianya mana? Sampai jam berapa guys biasanya? 45 menit, berarti sampai setengah 4. Iya ya, setengah 4 ya. Iya karena saya juga jam 4 masih ada ibadah di gereja saya. Oke, saya mau berbagikan satu firman aja. Yuk kita buka Hosea 4 ayat 6. Kenapa kita binasa? Ya, Hosea 4 ayat 6. Kebetulan multimedianya nggak ada. Pergi juga si Marco ya. Aku bacakan aja buat kalian. Oke. Hosea 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. My people I destroy. Atau bahasa Inggris yang terjemahan lain adalah my people perish for lack of knowledge. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi bahasa Inggrisnya itu dikatakan lack of knowledge, kurang pengetahuan. Saudara, kita hanya bisa tahu apa yang kita hanya bisa melakukan apa yang kita tahu. Ya, kita nggak mungkin bisa melakukan apa yang kita nggak tahu. Hari ini kenapa hidup kita gitu-gitu aja? Karena kita ignorance. Yang nonton dengerin, kenapa hidupmu gitu-gitu aja? Bukan salah Tuhan. Ya, jangan apa-apa salahin iblis juga. Iblis bilang enggak, gue enggak ikutan, lu kok yang mau? Enggak. Kenapa kita hari ini hidupnya begitu-gitu aja? Ini jawabannya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah atau lack of knowledge, kurang pengetahuan. Dalam tanda kutip bodoh. Bodohnya itu bukan bodoh karena nggak belajar, tapi dia nggak mau mencari pengetahuan itu. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Bahasa Inggrisnya because you have rejected knowledge. Engkau yang ignorance. Musuh terbesar kita bukan iblis, bukan mertua kita. Bukan menantu kita, bukan suami kita, bukan istri kita. Musuh terbesar kita adalah ignorance. Ayo katakan sama-sama ignorance. Kurang kenceng, ignorance. Ignorance itu acuh nggak acuh, ngerasa nggak butuh. Menolak pengetahuan. Aku sudah nyaman, ya udah orang tahu banyak dituntut banyak, jadi gue nggak mau tahu banyak ah. Udah gue diem aja. Ya hidup gue gini-gini aja berserah sama Tuhan, doa 24 jam. Hah? Doa gak mengubah semuanya. Doa gak mengubah sesuatu kalau kau gak percaya dengan pengetahuan yang Tuhan katakan. Kalau kita gak cari pengetahuan itu, ya kita akan tetap di situ aja. Tadi insanity, kegilaan. Melakukan sesuatu yang sama, mengharapkan hal yang berbeda. Tiap hari gak baca firman tapi mengharapkan diberkati Tuhan. Yes, akan diberkati dengan napas dan kehidupan. Karena Tuhan baik kepada semua orang. Namun kalau kita cuek, acuh gak acuh yang di rumah, akhirnya kamu akan jalan di tempat. Bahasa Indonesianya binasa. Siapa yang mau binasa di sini? Gak ada kan? Padahal kita semua menuju kebinasaan. Kamu semua menuju kebinasaan.
kita menuju kebinasaan karena kita menolak pengetahuan. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, selanjutnya yang punya Alkitab baca ya, lihat di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengetahuan itu, because you have rejected knowledge atau pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Aku menolak apa tugas imam? Representatifnya Tuhan di bumi. Dan representatifnya manusia di hadapan Tuhan. Itu imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Hari ini kalau kamu mau anakmu itu berhasil, mulai dari dirimu. Jangan pernah berpikir, oh hidup gue enak-enak aja, anak gue aman kok. Nih, kalau engkau melupakan aku karena engkau menolak pengajaranku, aku juga akan menolak engkau dan anak-anakmu. Bapak-bapak, hidup jangan sembarangan lagi. Dan kalau hidup masih sembarangan, terus masih bilang, kenapa Tuhan, kenapa? Bodoh. Saya nih, bukan kalian lah. Bukan ibu bapak dan jemaat di sini. Saya, sama seperti saya. Saya udah mengerti pengenalan akan Tuhan. Udah sekolah Alkitab guys. Ya guys. Udah sekolah Alkitab 2 tahun, udah pelayanan, udah mimpin KKR. Orang ketemu Pastor Immanuelnya aja masih pelayanan di sini, belum di mimbar. Berapa puluh tahun yang lalu itu. Apa yang membuat saya jatuh? Karena halo. Nggak masalah kalian orangnya dikit, tapi saya percaya firman ini akan mengubahkan kalian. Firman akan mengubahkan saya dan kamu. Saya dan saudara. Nih yang nonton live. Dengar, kenapa kamu bisa jatuh? Kenapa kamu bisa tergeletak? Karena masih sombong di hadapan Tuhan berdiri. Saudara kalau baca firman di perjanjian lama, kalau mereka menyembah Tuhan masuk ke bait menyembah dengan muka sampai rata ke tanah. Pernah dengar gak? Gak pernah. Ternyata itu yang dilakukan di zaman dahulu. Hamba-hamba Tuhan dan tokoh-tokoh Alkitab. Daud kalau lagi bertobat, dia taruh kain kabung saudara. Dan mukanya rata sampai ke tanah. Hari ini kita buat berdiri aja di gereja, susahnya minta ampun. Betul? Betul? Hari ini kita ke gereja duduk cuman karena ada jadwal. Karena pelayanan. Pulang ke rumah gak pernah baca firman. Karena apa? Karena memang yang kita lakukan itu adalah berdiri di hadapan Tuhan. Bukan tiarap. Tunggu aja waktunya. Akan jatuh pada waktunya. Akan bergeletakan pada waktunya. Kalau kita gak punya sikap hati di hadapan Tuhan, tiarap. Apa tiarap? Tuhan berkata seperti ini di Matius, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin itu bahasa Inggrisnya rendah hati. Miskin itu artinya aku gak punya apa-apa Tuhan tanpa engkau. Oleh karena itulah aku datang. Aku gak bisa apa-apa Tuhan tanpa engkau. Oleh karena itulah aku datang dan membutuhkan engkau. Hari ini kalau kita punya duit, hari ini kalau kita punya segala sesuatu yang kita sombongkan di hadapan Tuhan dan manusia, percayalah tinggal tunggu waktunya.
Mungkin ini bukan buat saudara, tapi ini buat saya. Hilang semua. Karir yang saya bangun dari tahun 97 sampai ke 2015, bisnis saya sama Nafa Urba, terus warung saya di Kemang, terus saya dulu pernah punya ikut MLM, saya levelnya udah tinggi, 1 bulan bonusnya bisa hampir ratusan juta, hilang. Padahal udah tahu kebenaran. Kenapa? Karena masih berdiri di hadapan Tuhan. Pulang dari sini, ayo kita koreksi. Kita masih berdiri nggak di hadapan Tuhan? Ukurannya apa bang? Ukurannya apa bro? Ukurannya apa kak? Ukurannya adalah di saat kau sendiri, apa yang kau lakukan? Tanpa siapa-siapa. Itu adalah dirimu yang sebenarnya. Saya ulangin lagi. Oke, kalau di sini pada ngantuk saya ngomong buat yang di situ aja, yang di YouTube. Kalau kamu mau tahu siapa dirimu sebenarnya adalah pulang di rumah nggak ada orang yang liatin kamu, apa yang kamu lakukan itulah kamu sebenarnya. Kalau pulang nggak ada orang yang ngeliatin, yang kita liatin TikTok, yang kita keliatin Shopee, ya itulah kamu sebenarnya. Ya, hidupmu cuma diisi dengan check out, ya kan, belanja online. Nah, kalau yang kamu lihat tiap hari itu adalah situs judi, situs ini, gosip, bukan Alkitabmu, ya itulah kamu sebenarnya. Karena apa? Karena kita bisa membohongi manusia, tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan. Kalau tiap hari pada saat kau sendiri yang kamu pegang bukan Alkitab atau dengerin khotbah atau berdoa, ya itulah kita sebenarnya. Berarti sia-sialah apa yang kita lakukan tiap hari. Kita ngelakuin ibadah di gereja hanya karena melayani. Hanya karena supaya dilihat orang. Tapi pada saat gak ada yang ngelihat, apa yang kita lakukan? Karena saya meninggalkan Tuhan, pelan tapi pasti waktu itu. Akhirnya bukan Tuhan menghukum saya. Tuhan, Roma 8 ayat 1, saudara harus kenal. There is no condemnation, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Kita yang menghukum diri kita sendiri. Kita yang menarik kutuk itu buat diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan kegilaan. Yang tadinya tiap hari baca firman, akhirnya pelan tapi pasti karena kepahitannya gak jadi kawin. Dia jauh dari Tuhan, dia jauh dari komunitas, pelan-pelan ninggalin gereja. Ada yang di sini? Ada kayak gitu ceritanya, ya kan? Gara-gara putus sama pacarnya, gak enak. Lihat mantan tiap hari, tiap minggu di gereja, ya udahlah gue yang mundur, asik. Saudara tahu pada saat kita mundur dari gereja, pemangsa itu enggak pernah ngabisin domba atau mangsanya pada saat domba itu lagi bareng-bareng. Singa, serigala, beruang, siapapun. Apapun binatangnya, kalau lagi mau ngincer domba, kenapa dibilang domba? Karena domba adalah binatang ternak yang paling bodoh. Dia akan balik lagi ke situ, dia akan balik. Makanya Tuhan bilang kita seperti domba tidak bergembala. Tapi pada saat dia masih ada sama gembalanya, kan dombaku mendengar suaraku. Ya kan, dombaku mengenal suaraku. Nah, ibarat domba yang tersesat satu, kenapa Tuhan cari? Karena domba itu berharga buat gembalanya. Nah, kenapa domba itu bisa jadi mangsa singa lah segala macam ya, predator-predator itu ya. Kenapa? Karena pada saat terpencar satu, nah yang satu ini yang dikelilingin. Contoh saya.
Tapi saudara, sekali lagi saya bilang, saya buka tadi dengan sekalipun kita nggak setia, Tuhan itu setia. Covid saya di dalam, ya, tapi herannya nggak tahu, Covidnya nggak masuk penjara. Mungkin di penjara nggak ada yang punya uang ya, nggak ada yang bisa beli obat, nggak ada yang beli masker ya. Saya nggak ngerti ya. Ini ditonton nggak masalah ya. Covidnya nggak masuk penjara saudara. Covidnya belok, tit, ya kan. Walaupun kita tetap divaksin juga, saya nggak tahu vaksinnya itu isinya apa. Tapi yang pasti waktu Covid kita nggak pernah ada yang sakit sampai mati tuh, nggak ada. Nggak ada. Padahal di penjara tahu sendiri kan tidurnya kaki ketemu kaki. Orang katanya kan di stand harus jaga jarak, tapi enggak. Saya nggak tahu itu Covid beneran apa enggak ya. Tapi yang pasti di penjara nggak masuk. Enggak berlaku itu Covid. Kalau kita demam dikit diisolasi dan dia langsung dikasih dengan matahari, jahe, garam. Sembuh saudara. Nggak tahu bagaimana dengan kalian. Dulu di luar kena Covid enggak? Berapa biaya buat beli obat? Kami di dalam enggak, puji Tuhan ya. Nggak tahu Covidnya belok atau memang karena kaminya miskin ya di situ ya. Jadi nggak laku itu Covid. Nah, saya sampai pernah kena sakit ya. Terus gosip di luar udah, kena 3 huruf, 4 huruf, bahkan saya dibilang mati. Saya dibilang mati karena mungkin memang sudah terlalu lama nggak ada beritanya. Dan saya dengar dari teman-teman saya, gue dengar gosip lu mati loh. Lah ini lo masih ngomong sama gue. Nah tapi ya saya puji Tuhannya mungkin itulah saatnya Tuhan sedang mematikan hidup lama saya. Ya, kesombongan saya sampai akhirnya jeruji itu yang dingin, jeruji itu yang jadi saksi hidup saya. Sampai akhirnya saya kembali lagi baca firman. Ya memang ada ya, mungkin orang-orang yang tipe kayak saya dan teman-teman yang lain mungkin ada di sini yang harus kena dulu baru kembali. Tapi kan alangkah baiknya nggak usah kena dulu. Gini, guru yang baik bukan cuman bukan cuman pengalaman kita sendiri. Pengalaman adalah guru yang terbaik? Enggak, bukan cuman pengalamanmu, pengalaman orang lain bisa juga jadi guru yang terbaik buat kita. Nah waktu itu saya ignorance saudara, karena apa? Kepahitan. Makanya Tuhan Paulus berkata janganlah kita menjauhkan diri daripada ibadah. Dan jangan juga kita menjauhkan diri daripada kasih karunia. Supaya gak timbul sesuatu yang pahit dalam hidupmu. Proses saya sempat kepahitan adalah masalah di gereja sendiri. Ya, jadi gereja bukan tempat yang sempurna. Katakan amin. Gereja bukan tempat yang sempurna. Katakan amin. Gereja tempat diproses. Orang-orang akan diproses. Perpecahan akan ada. Tapi dari situlah kita akan tahu siapa yang akan tahan uji. Saya gak tahan uji. Saya gak tahan uji dan saya tertipu. Walaupun udah dengar firman, udah tahu, udah belajar, tapi saya tertipu. Karena apa? Ignorance. Cuek, acuh, tak acuh. Karena apa? Masih berdiri teguh di hadapan Tuhan. Masih gak mau tiarap. Masih gak mau merendahkan hati. Masih merasa gue bisa melayani karena aku adalah sekolah Alkitab. Karena memang aku jago ngomong. Aku pernah jadi artis, aku pernah jadi pemain sinetron, tulang punggung keluarga karena memang aku adalah hebat dan segala macam. Di hadapan manusia kau bisa macam-macam saudara, tapi di hadapan Tuhan please. Dari pengalaman saya, dari pengalaman saya, supaya gak jatuh, supaya gak sombong, tiarap aja. Saudara, Tuhan gak cari orang yang jago doa, jago ngomong, jago macem-macem. Tuhan cuma cari orang seperti Marianya Marta yang duduk diam. Hari ini kamu termasuk Maria, saudaranya Marta yang mau duduk diam mendengarkan firman. Karena apa? Karena itulah bagian yang tidak akan bisa diambil daripadamu. Amin. Sekali lagi saya bilang, saya ulangin. Bagian yang tidak bisa diambil daripadamu adalah
firman, duduk diam. Yuk pulang dari sini. Saya undang pemusik cepetan, boleh masuk? Pulang dari sini, boleh enggak kita perbaiki mezbah kita sama Tuhan? Amin. Saya ulangi, pulang dari sini boleh enggak pada saat kita sendiri tanpa ada siapa-siapa, letakin handphone, duduk di kaki Tuhan, baca firman. Oh, aku sering dengar khotbah. Oke, kalau khotbah itu disuapin. Itu disuapin, ibarat kamu anak sedang disuapin makanan. Tapi pada saat kita baca firman sendiri, itu kita lagi kasih makan roh kita. Kita lagi kasih makan jiwa kita sendiri. Kita lagi memperkuat diri kita. Ya, karena apa? Firman iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saat kita baca sama cuman dengar itu beda. Amin. Amin. Oke. Tapi saya banyak kok diberkatin oleh mendengar firman Tuhan. Boleh, nggak apa-apa. Mulai dari situ. Tapi yang saya minta adalah jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan saat teduh kita. Jangan tinggalkan firman ini. Ya, saya akan tutup dengan Yohanes 8 ayat 32, ya. Ada 3 kunci saudara, supaya kamu merdeka adalah knowledge. Karena kamu cuma bisa menjadi seperti apa yang kamu tahu. You are what you think. Siapa kamu di dalam Tuhan, itu yang kita harus cari. Yang kadang kita suka tertipu karena lawan kita itu iblis ya. Lawanmu iblis berkeliling jadi muter untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Roma 8 ayat 32, Yohanes 8 ayat 32. Ini adalah kunci kepada kemerdekaan. Kamu mau merdeka, kamu harus tahu pengetahuan. Nah, pengetahuan apa? Pengetahuan akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 8 ayat 32 saya bacakan buat kamu. Bahasa Inggrisnya. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Dan engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Engkau akan mengetahui. Bahasa Inggris yang lain terjemahannya you will meet the truth. Kamu harus ketemu dengan kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Yesus. Dia bilang I'm the way, I'm the truth and the life. Jangan ragu lagi ya. Kalau ada yang bilang, ngapain baca firman itu buat orang gereja aja, itu buat pemimpin doang, itu buat pendeta. Enggak. Itu buat anak-anak Allah. You will meet the truth, you shall know the truth, and the truth will set you free. Engkau akan ketemu dengan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari mana kita bisa tahu kita mengasihi Tuhan? Kalau kita ikutin firman. Amin. Hari ini ibadah kita yang kedua ini bukan ibadah untuk orang gereja, tapi ibadah untuk anak-anak Tuhan, untuk anak-anak Allah yang mau hidup merdeka. Saudara, sekali kau tinggalkan ini, percayalah, lama-lama akan keseret jauh. Seperti domba yang keseret jauh dan siap untuk dimangsa. Siapa mangsanya? Iblis. Siapa pemangsanya? Iblis. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap hidup perdukunan dari Tuhan tidak berlaku lagi. Hari ini kau lepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas roh jiwa. Jadi pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.